Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab. Kali ini kita udah kedatangan Mbak Nurlaili Ramadhani dari mahasiswa Universitas Brawijaya, mahasiswa pasca sarjana Universitas Brawijaya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, Mbak Leli bisa sapa-sapa dulu teman-teman akrab di sana, kesibukannya apa hari ini atau kesibukannya ngapain? Oke, perkenalkan nama saya Nurlaili Ramadhani. Biasa di sini Panggilannya teman-teman Dodo. bukan dong. Di sini manggilnya teman-teman manggilnya Lili, Oke. tapi kalau di rumah manggilnya Nur. Oke. Kan sama Mbak Nur Siti Khadijah juga manggilnya Nur sebenarnya. Nggak sanggup ngegas. Iya. Terus kesibukannya sekarang ini lagi nunggu ujian, jadwal ujian, terus nanti setelah lulus ya baru kita rencanakan mau kemana Oke. selanjutnya. Oke, kali ini kita udah ada penelitiannya dari Mbak Lili tentang pengalaman komunikasi antar budaya, tantangan dan adaptasi mahasiswa Papua Tengah. Kenapa? Kenapanya apa Ya ini? kenapa harus ngomongin Papua Tengah? Emang nggak ada Papua pinggir? Iya ya, kenapa nggak Papua pinggir ya? Ini saya harus ngebahas dari mana ini? Maksudnya pembagian Papua ini? Enggak. Kenapa milihnya Papua? Ya, kenapa memilih Papua Tengah dalam penelitian ini? Kayak Oke. Jadi saya dari S1 itu memang sudah tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang menyangkut tentang budaya, terkhusus budaya Timur. Kenapa? Karena saya sendiri kan lahir besarnya itu di Papua. Meskipun saya aslinya bukan orang sana, tapi lahir besar di sana, saya ngelihat culture di sana seperti apa, dan ketika saya memutuskan untuk kuliah di Jawa, ternyata saya menemukan hal-hal yang mungkin kalau bagi sebagian orang itu dikatakan kayak rasis. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi itu kenapa saya memilih kayak penelitian-penelitian tentang budaya Timur atau ngangkat tentang Papua khususnya itu buat saya sendiri tuh menarik. Karena waktu S1 juga saya tuh ngangkatnya tentang Papua tapi lebih dari media. Kayak gimana sih media itu melihat kerusuhan Papua waktu itu framing yang framing, analisis framing. Dijurnalkan juga? Itu dijurnalkan tapi kampus. Waktu itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Itu yang ini bukan yang link Kampus skripsi itu ya, link skripsi yang perpustakaan. Berarti nggak UMM. dijurnalkan Nggak ya? dijurnalkan. Kayaknya bisa dijurnalkan. Kayaknya pingin dijurnalkan gimana ya prosesnya tuh ya? Ya tinggal dikonversi aja. Oh, boleh nanti dicobalah. Kemarin kan soalnya cuma di perpus doang, nggak sampai Kayaknya yang udah hilang gitu. juga punya aku kan hilang. Oke, lanjut. Ya, seperti itu. Oke. Kalau maksud aku dari banyaknya teman-teman Papua yang ada di Malang gitu kan. Kenapa harus Papua Tengah? Apa Papua Tengah itu mayoritas atau gimana? Oke. Sebenarnya Papua Tengah itu muncul karena sudah ada pemekaran. Jadi dulu tuh cuma ada Papua dan Papua Barat saja. Papua dan Papua Barat. Iya. Terus ini sebelumnya dulu ya, Papua dan Papua Barat saja. Nah, dulu itu Papua Barat itu kan termasuk Jayapura di dalam situ, Jayapura, Sorong. Nah, Jayapura dan Sorong ini itu kota-kota yang kalau di Papua itu mereka tuh sebenarnya sudah berkembang, sudah maju. Itu Papua Barat Itu ya? Papua Barat. Sedangkan yang Papua sendiri itu masih daerah-daerah yang pedalaman. Oke, yang belum anggapannya belum terkena Iya. paparan FYP ya? Iya, betul sekali, belum ada yang FYP. Nah, terus akhirnya setelah pemekaran tahun 2021 adalah di situ terbagi jadi 4 daerah Papua, provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, termasuk yang saya jadikan penelitian, terus Papua pedalaman, Papua pegunungan, sama satunya ini Papua apa ya, lupa saya yang satunya ini. Tapi namanya memang Papua Pegunungan. Iya, namanya Papua Pegunungan. Oke, terus? Nah itu, jadi kenapa Papua Tengah? Karena saya sendiri lahir besarnya di Nabire. Oke. Nah, jadi otomatis culture-nya itu saya lebih pahami tentang yang di Nabire. Nah, yang termasuk yang di Papua Tengah ini, kayak gitu. Oh iya, ini aku berbuka Papua Pegunungan. Ada ya? Ada yang muncul ya? Oke. Nah, akhirnya mengambil posisi, maksudnya anggapannya kita melihat masyarakat Papua Tengah yang ada di Kota Malang gitu ya. Betul. Pengalaman komunikasi antar budaya. Iya. Nah, yang akan di-highlight, yang Mbak Lili highlight nah apa nih? Yang saya garis bawahi itu sebenarnya tentang bagaimana sih mahasiswa Papua itu mereka mampu beradaptasi
dan strategi-strategi apa sih yang mereka gunakan supaya mereka tuh tetap kan banyak nih yang mengalami stereotip dan rasisme akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah dan pulang ke kampung Banyak halaman. ya? Ada beberapa yang seperti itu dan lebih banyaknya sih seperti itu. Jadi Kalau di penelitiannya Antum, Ana, penelitian Ana, berapa ininya, berapa maksudnya presentasinya berapa orang yang kayak aku pengen pulang aja deh, kayaknya nggak sanggup nih sama orang Jawa. kalau dari penelitian saya ini kan saya ngambilnya 9 narasumber ya, Iya. tapi sebenarnya yang saya wawancarai itu ada 18 orang. Oke. Tapi yang saya ambil intinya 9 karena memang mereka yang saya wawancarai secara mendalam. Oke. Nah, tapi dari ke-18 ini ada beberapa yang mereka itu selesai tapi dalam jangka waktu yang lama. Kayak 5-6 tahun Oke. kayak gitu. Terus dari yang saya wawancarai ini juga nyeritain ada temennya, ada teman saya Kak, dia itu sudah pulang ke Nabire karena nggak betah di sini. Ya mungkin karena nggak pernah merantau ke Jawa sebelumnya, tapi dari Papua langsung ke Jawa. Sedangkan beberapa dari mereka ada yang pernah ngerantau tapi kayak ke Makassar dulu kayak gitu. Yang pulang itu maksudnya kalau di sini kan berarti nggak ngomongin presentasi orang yang pulang tuh berapa gitu ya? Iya nggak ngomongin itu. Kalau dari kampus itu ada nggak ya identifikasi orang yang oh ini mereka pulang nih, ini mereka DO nih atau gimana? Itu belum saya temukan kalau di penelitian ini nggak ada. Oke, lalu gimana? Maksudnya Mbak Lili gimana cara melihat mereka beradaptasi, terus juga kayak tantangan dan segala macam itu gimana kalau di Malang sendiri? Kalau saya sendiri ya dari narasumber-narasumber yang saya wawancarai itu mereka mahasiswa Papua itu yang mampu beradaptasi adalah mereka yang punya teman orang Jawa. Jadi ada salah satu yang saya wawancarai Extrovert. itu, iya, yang ekstrovert, yang pokoknya mereka itu mau bergaul dengan budaya yang lain, nggak hanya dengan komunitasnya saja. Nah, sedangkan beberapa dari mereka yang saya wawancarai itu hanya ada dalam rumpunnya mereka saja, hanya ada dalam komunitasnya mereka saja. Mereka nggak mau bermain bergaul sama yang lain karena punya mindset yang stereotip itu, dianggap tidak baik lah, dianggap ya mereka udah takut duluan gitu ya. Ya benar, mereka udah takut duluan, akhirnya nggak mampu beradaptasi karena udah negative thinking duluan gitu. Kalau yang maksudnya kayak yang berteman sama orang Jawa itu apa namanya, dia emang dari dulu suka bergaul atau dirimu ini nggak sih analisis sampai oh ini tipenya memang tipe-tipe orang ekstrovert atau dari segi psikisnya dia gimana sampai dia mau bergaul dengan orang lain kayak gitu? Kalau saya lihat memang yang ekstrovert sih rata-rata. Yang ketika saya wawancara itu mereka mau terbuka. Nah tapi yang mereka yang wawancara kayak lebih milih nunduk, itu jawaban-jawabannya mereka tuh pasti lebih ke memilih dengan komunitasnya saja, nggak bergaul dengan sesama yang lain. Dari 9 berapa? Dari 9 yang mampu beradaptasi ada sekitar 3 atau 4 orang. Jadi lebih sedikit. Lebih sedikit ya? Lebih sedikit yang mampu beradaptasi dibanding yang... Tapi akhirnya sama-sama lama ya di Malang ya? Iya lama. Dari 9 orang tuh berapa tahun di Malang? Dari 9 orang itu yang 3 orangnya lebih 3 tahun, yang lainnya tuh masih semester awal, setahunan begitu. Jangan-jangan yang ini, yang masih belum bisa beradaptasi itu masih semester awal? Masih semester awal, memang masih semester awal. Oke, berarti mungkin maksudnya analisanya adalah karena mereka masih semester awal gitu kali masih ya, baru dan belum bisa berbaur kayak gitu. Kan adaptasinya tiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cuman kalau dari yang saya wawancara itu mereka setahun lebih pun, tapi setelah saya wawancara ternyata juga banyak yang belum mampu beradaptasi juga ternyata. Maksudnya mungkin beda sama kita yang kayak baru berapa bulan sudah paham ini, sudah paham itu, sudah mampu beradaptasi gitu. Tapi kalau dari mereka banyak yang masih belum. Oke. Kenapa harus, maksudku kayaknya kalau penelitian soal Papua tuh udah banyak banget ya kalau kita cari di Google Scholar. Dan kenapa dirimu masih mau mengambil ini kayak gitu? Dari sekian banyaknya penelitian kayaknya udah cukup kita membahas soal culture shock dan segala macam. Iya. Jadi memang sudah banyak penelitian-penelitian yang ngebahas tentang Papua secara umum, tapi mereka tuh hanya ngebahas tentang culture shock seperti apa yang mereka hadapi dan sebagainya kayak gitu. Tapi belum ada
Kalau penelitian saya ini kan apa yang mereka alami, bagaimana cara mereka menangani, dan juga nanti akan seperti apa ketika mereka pulang ke kampung halaman kayak gitu loh. Jadi maksudnya sampai ke kampung halaman iya, akan seperti apa gitu. Jadi kalau penelitian-penelitian yang lain mungkin mereka tuh hanya sebatas ingin mengetahui saja. Mereka ini culture shock apa enggak? Mereka ini culture shock apa enggak, hanya sebatas itu. Tapi mereka enggak menggali lebih dalam gimana sih adaptasi yang mereka lakukan, gimana sih sebenarnya kehidupan mereka sehari-hari di kampus dan dengan tetangga tuh kayak gimana sih, itu kan belum ada. Makanya saya lebih memperdalamnya di bagian itu. Dari narasumber ini kan mereka mendapati kalau mereka juga culture shock ya. Terus gimana caranya mereka berbaur selain ada yang dengan teman atau yang lain apa itu tadi? Kalau yang saya wawancara ini kan mereka tuh narasumber yang tinggal di asrama Papua. Nah, jadi biasanya mereka itu yang baru semester awal itu biasanya mereka tuh dapat arahan dari seniornya. Jadi kayak adik kamu nanti 17 Agustus ini ya ikut bantu-bantu warga bersih-bersih gote kayak gitu. Jadi yang semester awal ini biasanya mereka dengar arahan dari senior-seniornya kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang ya itu ya mungkin karena mereka tuh karena adanya stereotip itu ya, jadi terkadang waktu saya datang wawancara aja itu pernah di asrama seniornya tuh sebenarnya udah ngasih tahu kayak Ade nanti ini ikut bersih-bersih, ikut gabung warga gini, tapi dia juga nolak. Ya itu mungkin karena introvert, terus karena merasa terkucilkan, ya itu juga jadinya ya nggak bisa beradaptasi dari dirinya sendiri, emang nggak bisa gitu. Apa tadi yang dianalisis adalah kan kalau ada yang satu culture shock aja, dirimu menganalisis bagaimana struggle-nya dia. Culture shock-nya gimana, hambatan tantangan yang mereka hadapi apa saja, dan gimana cara mereka. Hambatannya apa aja tadi berarti? Hambatannya tuh mulai dari bahasa, perbedaan bahasa, logat dan sebagainya. Terus juga hambatan budaya, lebih banyak dari hambatan komunikasi budayanya sih. Tentang culture-nya mereka di Papua sama di Jawa itu kan beda. Itu lebih banyak tantangannya di situ. Harusnya mereka udah mempelajari kalau aku nih bakal datang ke Jawa dan Jawa tuh harusnya seperti ini. Nah, ini sih sebenarnya yang saya jadikan sebagai apa sih kalau misalkan dalam penelitian itu harapan kedepannya itu loh. Nah, itu sebenarnya saya jadikan itu karena dari banyaknya wawancara yang saya lakukan itu tidak ada yang tadi yang Mbak Khadijah bilang ini harusnya dia anggapnya riset dulu Nah, ke Jawa. Itu yang saya inginkan pemerintah Papua itu melakukan hal seperti itu. Jadi kayak macam kenapa harus sebelum pemerintah? Karena kan gini, banyak yang berpikir kayak Papua ini mungkin tertinggal karena dari segi pendidikannya. Nah, saya tuh berpikir kayak kenapa sih sebelum anak-anak mahasiswa Papua ini mereka tuh kan berangkatnya berkelompok ya, langsung dimasukkan di asrama begitu. Kenapa sebelum mereka berangkat ini pemerintah Papua itu nggak sosialisasi. Iya, mensosialisasikan dulu gitu kayak nanti kalian akan datang ke Jawa untuk melakukan ini. Nah, dari wawancara saya itu tidak ada mereka menjelaskan seperti itu. Nggak ada sosialisasi lah ya. Tidak ada penjelasan. Nanti kamu di Jawa akan seperti ini ya. Misalkan jangan melakukan ini dan itu ya, karena di Jawa tuh budaya gini. Itu dari wawancara itu saya nggak nemuin itu. Berarti ini kebanyakan kalau teman-teman mahasiswa Papua ini kebanyakan memang mereka dapat dana pemerintah gitu ya? Iya, dana pemerintah. Makanya yang dirimu maksud adalah pemerintah juga turut memberikan sosialisasi kayak gitu. Lalu yang ketiga tadi selain hambatan bahasa, budaya dan segala macam, yang ketiga adalah bagaimana dia keluar. Iya, setelah kembali lagi ke kampung halamannya itu. Gimana? Ya, apakah maksudnya banyak ya, ini sebenarnya juga stereotip juga sih. Banyak orang yang menganggap kayak orang Papua ini kalau misalkan sudah datang ke Jawa, kalau kembali ke Papua akan sama lagi, akan kembali lagi ke budayanya. Maksudnya gimana? Kembali lagi ke budayanya itu kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakukan di Papua begitu. Jadi misal harapannya ini kan ketika mahasiswa Papua bisa keluar ke Jawa, mengambil ilmu di Jawa, kembali ke Papua kan untuk membangun Papua ini kembali. Tapi ketika kembali ke bangunnya Papua, pakai semen apa pakai bangun rumah
itu ya. Tapi memang benar kita butuh pembangunan juga di sana loh. Nanti ngarahnya malah ke fasilitas Jangan-jangan. ini lagi. Ini gitu. udah dipangkas uangnya soalnya. Jadi ketika mereka kembali ke sana tuh, apakah mereka menggunakan ilmu-ilmu mereka yang mereka dapatkan di Jawa ini untuk membangun Papua, ataukah mereka malah ikut-ikutan lagi kembali dengan kebiasaan-kebiasaannya mereka di Papua? Oke. Kayak gitu. Maksudnya kebiasaan apa? Ada agak ini ya. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan kayak misal budaya timur tuh misal mabuk kayak gitu. Oke. Terus misalkan Jadi yang kamu highlight di sini apakah mereka bisa kebiasaan-kebiasaan positif sih, lebih Iya, kebiasaan positif untuk atau membangun negatif ini. gitu ya. Sebenarnya ada sisi politiknya sedikit sih. Cuman kayaknya saya nggak bisa ngebahas lebih dalam tentang itu karena belum Baca di jurnalnya ya. belum terlalu paham tentang itu. Oke. Berarti intinya ada yang maksudnya dalam penelitianmu ini mereka ini ada yang masih balik lagi gitu ya ke budaya asalnya kayak gitu, atau ya udah emang ini budaya aku kayak gitu. Tidak apa ya istilahnya, tidak mengambil hal positif dari budaya Jawa dan dibawa ke Papua begitu misalkan, untuk misalkan membangun Papua menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Emang ribet sih kalau membangun. Susah sih. Gimana banguninnya? Polisi tidur aja tidur mulu. Agak susah sih kalau bahasnya sudah daerah-daerah pelosok sana. Maksudnya kayak apa ya? Effortnya tuh harus lebih besar gitu loh. Iya benar. Kalau di dalam penelitianmu itu tindakan rasis yang kayak gimana yang mereka yang mereka alami. Kalau dari hasil-hasil wawancara yang sudah saya lakuin itu, mereka merasa bahwa mereka tuh mengalami rasis dari verbal, komunikasi verbal. Oke. Jadi kayak misalkan dari perkataan-perkataan lawan bicaranya itu yang ngomong di Papua itu apakah ada sampo, terus di Papua apakah masih makan manusia atau tidak, kayak gitu. Jadi memang pertanyaan intinya lawan bicaranya itu melontarkan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang rasis kayak gitu. masih ada sampo. Iya, di Papua ada sampo kah kayak gitu? Emang di Papua ada sampo nggak kayak gitu? So, itu yang nanya orang asli Malang atau Iya, maksudnya warga. kayak Ada yang warga Malang nanya. Kalau warga Malang itu yang saya wawancarai ada yang bilang mungkin mereka ini konteksnya bercanda ya, si warga Malang ini ke orang Papua, tapi kan ya kita nggak tahu ya, entah tersinggung atau gimana. Intinya ada yang melontarkan kayak di Papua gimana, apa masih ada perang suku, apakah di Papua itu masih makan manusia kayak kalau gitu-gitu. perang suku mungkin ini ya Masih. mencari informasi ya. Iya. Maksudnya kayak belum masuk rasis lah, maksudnya dia menanyakan hal informasi kayak Iya. gitu. Tapi kalau makan manusia. Makan manusia. Terus ada juga teman kampus yang ngomong di Papua ada sampo nggak kayak gitu. Terus juga ada yang nanya kayak gitu. Malang ya. Ya Malang, mahasiswa Malang. Tapi aku nggak pernah sih nanya. Justru Masa? aku yang ditanyain. Apa ditanyanya? Sumber air sudah dekat. Itu Kan itu aku di timur. NTT. Itu timur banget itu pertanyaan orang makanya, timur tuh. makanya. Pasti kayak gitu. Aku kalau air sudah dekat? iya kan aku kan tinggal di Kupang ya. Iya. Jadi biasanya kalau aku aku di kelas gitu kan kita biasanya kenalan kan. Iya. Dari Halo, Kupang. iya, ya aku Khadijah, aku dari Kupang. Orang bingung kan, Kupang mana? Sidoarjo, Surabaya. Itu lontong Kupang. Oh iya ya, makanan gak sih itu? Kau jangan menghina, Aku Terus dari gimana? Kupang. Maksudnya Terus aku bilang, gimana? bukan, itu lontong Kupang. Terus kayak, Kupang itu apa? Emang ada daerah? Ya Kupang bukannya anggota tubuh, itu kuping. Oh diarahin ke lucu-lucu sebenarnya ya, lebih Iya. ke bercandaan. Itu Terus kamu habis ketika itu gimana, tersinggung nggak? Awalnya sih enggak, terus lama kelamaan nih kalau misalnya aku kayak kegiatan ngapain gitu kan. Kan emang kalau dari Face kan aku emang bukan asli sana ya. Aku Iya, kan suku Peranakan gitu. Peranakan mana ini? Adalah pokoknya peranakan yang banyak kontroversinya. Kontroversi. Terus habis itu kayak misalkan kalau aku lagi jalan atau apa, tapi masih kayak awal-awal perkenalan gitu. Ya. Wih gitu, sumber air sudah dekat kah gitu. So kayak itu lagi bangun pagi-pagi bantu mama sana pergi nggak? Karena emang gini, kalau aku kan emang tipenya humor ya. Iya ya. Kayak aku nggak terlalu ngambil pusing gitu. Nggak ngambil loh. hati lah ya. Nggak ngambil hati karena yang ngambil hati itu jin mungkin ya.
Yang ngambil hati doi dong. Oh iya. Ya. Tuh, jadi sebenarnya kayak perkataan-perkataan gitu atau hal-hal yang kayak gitu mungkin yang memang agak buat kita sakit hati. Kayak kan kita nggak ada yang tahu ya Iya. batas orang tuh kayak gimana. Dan berhubung aku itu suku peranakan dan cara didikanku itu beda gitu kan. Cara didikanku itu beda sama orang-orang yang asli sana kayak gitu. Tapi emang kalau aku lihat gitu kan, kita mau ngomongin culture shock itu kan ada high and low context ya. Maksudnya kita berbahasa to the point kan kalau di daerah timur itu. Benar-benar. Kita nggak pernah tuh ngomong apa namanya kayak mau sesuatu tuh kayak harus kode dulu itu enggak gitu kan. Jadi kita langsung to the point tuh. Nah, itu juga mungkin yang aku lihat kayaknya memang ini deh kita agak apa namanya agak berbeda gitu sama orang-orang yang ada di sini. Namanya juga udah ras yang berbeda udah budaya yang beda. Udah ras yang berbeda juga. Benar-benar. Tapi yang kalau kamu lihat dari penelitian ini, yang uniknya kayak yang kamu temuin selama di lapangan kok bisa sih gini gitu? Apa ya? Maksudnya entah kamu melihat secara observasi atau kamu wawancara orang kayak kok bisa sih punya pemikiran kayak gitu tuh? Atau data-data yang menurut kamu ini emang data penting banget dan kalian harus membaca jurnal ini? Kalau saya mungkin lebih banyak ke observasinya ya karena lapangan kan. Jadi lebih kaget ke ini sih warga-warga Malangnya ya, bahwa ternyata di Malang saja yang multikulturalisme seperti ini, tapi ternyata ya masih banyak kita temukan stereotip dan rasisme Kota Malang di Kota Malang ini yang maksudnya dari berbagai suku dan daerah nih, tapi ternyata tidak seedukatif itu ternyata kayak gitu. Penolakan selain dari verbal, apalagi kira-kira biasanya? Kalau dari pengalaman salah satu informan yang saya wawancara juga itu di kampus. Jadi ada salah satu kampus yang dia ceritakan ini, itu waktu dia itu mau kerja kelompok. Jadi setiap dia kerja kelompok itu pasti dia tuh kayak diasingkan gitu. Jadi teman-temannya nggak mau satu kelompok sama dia. Sampai akhirnya dosen mata kuliahnya tuh bilang ya udah kamu tugasnya individu aja, nggak usah gabung sama teman-teman. Itu yang pertama pengalaman dari informan salah satu. Sebagai dosen aku marah sih. Nah ya kan, maksudnya ini di lingkup pendidikan loh. Tapi kok ada mahasiswa yang seperti itu gitu loh pemikirannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada mahasiswa yang saya wawancara itu juga dia merasakan rasis dan diskriminasi. Jadi kayak waktu itu ada satu mata kuliah itu komunikasi, pokoknya mata kuliah komunikasi gitu. Dia jurusan ilmu komunikasi. Nah, jurusan ilmu komunikasi. Nah, di mata kuliah itu dosennya tuh bilang kalau untuk sales gitu, sales mobil gitu tuh harus yang cantik, harus yang putih. Kalau yang hitam dan keriting tuh tidak bisa. Dosen. Nah, itu seorang dosen loh. Itu seorang dosen loh yang ngomong kayak gitu. Emang kalau sales di Papua emang putih juga? Sales di Papua yang sejauh saya lihat itu memang pendatang. Semuanya? Iya, pendatang, sales mobil. Berarti itu ini ya standar beauty-nya masih ini banget ya, anggapannya Korean look lah. Iya. Kita kan bukan putih, sawo. Itu sales gitu. Cuman saya kan pernah punya pengalaman kerja di bank juga ya, yang katanya orang kerja di bank tuh harus yang cantik, harus yang putih, harus yang tinggi dan sebagainya. Tapi ada kok teman-teman saya dari yang dari asli Papua itu ada beberapa. Tapi kan mereka bukan yang cantik. Maksud aku gini, kategori cantik atau jelek itu kan bukan yang karena dia itu gak cantik gitu kan. Maksudnya rapi gitu kan. Kalau untuk penjualan ya. Iya betul. Terus lanjut. Kalau yang dari teman-teman saya yang BRI juga itu banyak juga yang dari beberapa dari mereka yang asli Papua juga, tapi memang rata-rata yang saya lihat itu yang mereka memang kuliahnya di Jawa, yang sudah kuliah dari Jawa gitu. Entah kenapa ya seperti itu ya. Apa karena ini udah dari Jawa terus pas datang lagi mereka punya pemikiran baru, terus biasanya bisa begitu. Beradaptasi dalam bekerja dan segala macam. Tapi memang pengaruh budaya luar atau pengaruh merantau itu ngaruh sih menurut aku. Benar. Kita kan jadi punya banyak perspektif ya, apalagi di dunia kerja kayak gitu.
Oke, kayaknya kemarin aku sempat baca mungkin ya, aku lupa yang dia itu nggak dapet kos-kosan. Oh, ada ya salah satu informan cowok. Oke, kenapa Jadi dia tuh? ceritanya tuh katanya dia ini kan baru datang, tapi dijemput sama senior yang memang sudah ada di sini. Oke. Nyari kontrakan, Kontrakan apa kos? kontrakan. Oke. Nyari kontrakan untuk dia sama seniornya ini, tapi setiap dia datang ke lokasinya itu pasti ibu kosnya tuh pada bilang penuh. Kayak gitu. Ibu aja, Ibu ada kos. bapak kos juga. Dia nyebutinnya ibu kos sih. Oke, Kami berarti datang ke ibu kebanyakan kos ibu ya. gitu. Ke ibu kos itu pasti bilangnya, aduh maaf ini sudah penuh kamarnya. Terus kalau misalkan mereka ngechat terus dibilang mau cari kamar kos gini-gini, pas ditanya itu dari mana, pas dibilang dari Papua, langsung dibilang aduh maaf full. Kalau Kayak gitu. dia nggak berani bohong gitu. Aku dari Nigeria gitu misal. Nah, kayaknya beda deh, maksudnya kulit hitam. Enggak, bukan kayak bohong aja kan, emang orang semua tahu kan. Iya sih. Atau nggak kepikiran ya Nggak kayak gitu kepikiran ya? ya. Jadi aku kepikiran. Terlalu jujur dia, nggak kepikiran buat Mungkin bohong. udah terintimidasi Iya, dari iya, itu. Kamu konfirmasi nggak ke entah kos kah atau apa, kayak konfirmasi nggak kenapa kamu nolak orang Papua untuk kos di sini gitu atau lain-lain? Ada sebenarnya, tapi ibu kos saya sendiri sih. Waktu itu saya cuma Iseng aja. iseng aja sebenarnya, iseng aja kali aja bisa dijadiin ini kan, Iya. lumayan kan data juga Iya. kan. Nah, saya cuma nanya aja sih kayak, Bu kalau misalkan dari Papua ada yang kos, orang asli orang Papua ngekos di sini gimana? Yo saya terima, kan mbaknya kan dari Papua juga, tak terima kan? Saya kan dari Papua juga. Maksud saya yang asli Bu, kalau asli yo kayaknya nggak dulu mbak gitu. Kenapa Bu? Yo tahu sendiri lah mbak gimana kalau yang orang Apa timur. tahu sendiri? Nah gitu, terus saya bilang emang kenapa Bu kalau yang dari timur? Ya itulah mbak, was pokoknya udah jadi buah bibir umum kayak gitu-gitu. Jadi saya korek pun nggak mau disebutin sama ibu kosnya, ya tahu sendiri lah mbak gimana Maksudnya kalau buah bibir umum orang itu timur. yang, Pandangan warga apa? Malang secara umum tentang orang timur. Apa pandangannya kalau dalam penelitianmu ini? Pandangan Kalau orang oh ya, kalau Malang nggak? sebenarnya saya ada juga yang saya wawancara itu tukang parkir. Oke. Jadi saya kan observasi ke lapangan futsal tempat mereka biasa main. Saya ketemu sama salah satu tukang parkir. Nah, pas saya wawancara sama tukang parkir itu, saya tanya, kenapa sih kok Kayak ngomong ini ya, mau cari tahu relasi cari mereka tahu gitu ya, mau cari tahu aja kedekatannya mereka dengan warga Malang ini gimana sih? Apakah karena mereka sering main di situ, deket sama tukang parkirnya kan, bisa jadi kayak gitu. Ternyata enggak. Pas saya tanya tukang parkir, kenapa Pak? Terus katanya, soalnya kalau yang orang Papua, ini dari segi yang Pak tukang parkir itu ya. Soalnya kalau yang dari Papua itu Mbak, mereka tuh keras. Kalau dikasih tahu tuh pasti ngelawan. Nggak bisa diajak kompromi. Ada contoh, maksudnya kayak gimana tuh, keras? Contohnya tuh kalau yang dari bapak parkirnya ini ya, bapak tukang parkirnya tuh bilang pernah Mbak beberapa kali kalau misalkan di sini kan kalau parkir kan bayar 2.000 ya Mbak ya. Nah, Oke. tapi si mereka ini kayak langsung pergi, terus kalau dimintain uang langsung marah. Masa saya cuma parkir saja tapi harus bayar gini-gini. Tapi memang kan di Papua nggak ada Nah, tukang parkir. itu dia tadi. Karena bedanya culture itu tadi yang tidak Emang dipahami ini oleh aja, kedua emang orang kan, kedua belah Malang pihak itu kan wisata parkir. Memang dari pemerintah itu harus dijelasin sih kalau Malang itu banyaknya wisata parkir. Seharusnya. Iya, jadi Tapi biar nggak iya culture bener. shock. Iya ya. Harusnya pemerintah ngasih tahu ini wisata parkir. Malang Iya. itu wisata parkir, bukan Kamu nggak tahu di Batu kota ada wisata. wisata parkir. Itu kayak Samping gimana museum itu? angkut. Ya udah, tapi justru di situ parkirannya lebih bebas. Oh. Parkir pinggir jalan. Itu kan ada pasar parkiran. Iya. Nah, itu aja udah brandingnya udah parkir. Harusnya tahu dong Malang. Susah ya kalau budayanya kayak gitu. Saya aja termasuk kayak gitu loh. Pertama datang ke Malang tuh kayak baru naruh motor bayar 2.000, baru naruh motor 2.000. Tolong ya ini. Kalau ini kayaknya bisa jadi penelitian deh nih. Iya. Tolong ada. nanti yang selanjutnya. Tapi emang ada Iya. kok yang mau neliti soal itu. Kemarin aku Tentang sempat parkiran? Iya, tentang parkiran. Aku sempat ngobrol bagaimana Iya. parkiran itu ya. Oke. Terus akhirnya Pak parkir ini maksudnya ngomongin keras karena nggak mau bayar. Iya, nggak bisa diajak kompromi. Susah Nggak bisa diajak. diajak kompromi itu karena nggak mau bayar. Susah diajak. Itu satu case aja berarti yang dia sebutin. satu case aja yang dia sebutin. Iya. Ya sebenarnya kalau mau dianalisis ya kalau diomongin ya maksudnya gini,
sebagai ini ya orang kita anggapannya aku orang Malang, kalau ngomongin kok mereka nggak mau bayar parkir sih, kalau aku yang paham ya orang di sana juga nggak ada parkiran, ya udahlah. Nah, kalau paham kan, Iya kan? masalahnya warga Malang pun tidak paham secara utuh budaya Papua itu seperti apa. Nah, itu. Orang Papua yang datang ke sini juga nggak paham secara utuh budaya Malang itu seperti apa. Nah itu, jadi sebenarnya ada miss ya di Iya, situ. miss culture. Anjay. Widih. Nggak apa-apa. Nanti ditit. Apa namanya tadi? Jadi emang miskomunikasi antara budaya itu Iya, ya. Maksudnya gini, Miss culture. ya apalagi di Malang yang ingin di branding sebagai daerah pendidikan. gitu Iya. kan. Nah, Jadi itu juga tuh. Benar. Harusnya siap dengan multikultural. Ya, Kayak gitu. segala macam perbedaan budaya. Seharusnya. Seharusnya. Lagi dong. Seharusnya. Oke. Pokoknya kalau menyangkut pembahasan budaya tuh dari segala arah, dari segala sisi sensitif pokoknya. Tapi dalam penelitianmu yang latar belakangnya kayak riset-riset sebelumnya, kamu ada nggak ngelihat culture shock di Jogja mungkin atau culture shock Sama. di mana? Sama. Sama. Di Jogja Case-nya sama. Case-nya sama. Ya, yang saya baca-baca case-nya sama. Padahal Jogja kan kalau mau kita lihat Jogja itu kan ini ya lebih berpendidikan ya, maksudnya kota pendidikan lah, dan Nah, apalagi ini ada in fact loh. In fact. faktanya. Ya, gitu. fakta. Yang saya dapetin di lapangan juga nih. Apa tuh? Baru ingat. Jadi pas saya wawancara tukang parkir Papua, maaf. Tukang parkir yang Malang ini, itu dia ada nyebutin kayak gini. Wong itu loh Mbak, mereka-mereka yang mahasiswa Papua yang di Malang itu kan buangan dari Jogja. Hah? Nah, saya dapet nih. Nah, itu nyambung ke pertanyaanmu yang tadi yang apa yang kamu buangan? dapetin yang Buangan dari Nah, Jogja. saya nanya lah, maksudnya buangan Jogja gimana Pak? Masa sampai nggak tahu Mbak? Itu loh mereka itu banyak yang nggak diterima di Jogja atau banyak yang pokoknya nggak diterima di kampus Jogja dan warga Jogja. Akhirnya mereka dibuanglah ke Malang, disuruhlah masuknya di Malang, kuliahnya di Malang. Kok bapak parkir aja sampai tahu? Tukang parkir ngomong kayak gitu loh. Ini info. Nah, saya langsung kayak Ini kan info kalau masalah penolakan kampus tuh kan Kenapa gitu infonya loh tiba-tiba? sesama ini ya. Iya. Sesama sesama akademik ya. Maksudnya Iya. kayak kalau aku mau daftar baru aku tahu info. Tapi kok tukang parkir sampai tahu iya gitu. kok sampai segitunya gitu loh maksudnya. Apa itu masuk berita? Nah itu saya kurang paham ya. Cuman pas saya wawancara ke situ, saya sebenarnya itu pertanyaan saya nggak ada ngarah ke sana, tapi bapak itu sendiri yang nyebutin, masa sampai nggak tahu Mbak, wong itu loh, mereka itu gini-gini. Jadi saya langsung, Berarti sebenarnya oke, gini. Kan kalau mau dilihat-lihat itu mungkin ya dari segi daerah itu kan Iya. Jogja mungkin dia berpendidikan. Cuman kalau dari segi budaya Jogja itu kental kan juga ya. kental banget kan, apalagi Jawa Tengah kayak gitu. Mungkin kalau semakin Saya minum ke ya? Malang, minum, mau mandi pakai airnya juga boleh. Air putih dong buat mandi. Masa mandi air teh? Lanjut Mbak. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau dilihat-lihat ya emang ada efeknya juga, karena kalau di Jogja sendiri itu kan ya itu tadi gitu kan. Maksudnya dari budaya yang Jawa Tengah beda banget sama budaya Jawa Timur gitu. Tapi kalau di Surabaya juga sama atau gimana? Belum dapat yang Surabaya. Belum dapat ya. Oke. Terus alhasil gimana nih? Ya hasilnya mereka mengalami banyak culture shock dan tantangan, hambatan dari segi bahasa dan juga budaya yang saya sebutin tadi. Tapi strategi-strategi yang mereka lakukan juga ada, yaitu termasuk Upaya mereka beradaptasi. Kalau dari segi bahasa itu rata-rata dari mereka tuh jawabannya sama. Jadi kayak lebih dengerin dulu, kalau bingung tanya. Oke. Nah, terus kalau dari segi budaya itu mereka mendekatkan diri sama teman-teman, bukan dong. Itu udah nggak ada dirinya kalau kayak gitu. Lebih ke apa? Bergaul sama teman-teman budaya lain, kayak gitu. Kalau dari Ikut kegiatan-kegiatan warga. Kalau dari Malangnya, maksudnya ada nggak upaya orang Malang juga merangkul? Nggak ada. Kamu nggak analisis itu? Saya wawancara itu tapi nggak ada. Maksudnya Nggak ada jawaban dari mereka. Bapak emangnya kayak Ibu Kos nih. Emang kenapa Bu? Saya nggak ada ini Kak, mau mendekati gini-gini. Nah, cuman ya
eh ini sebenarnya bukan wawancara sih, tapi obrolan-obrolan. Oke, Obrolan-obrolan ya kayak kan ke itu wawancara in-depth interviewmu kan lebih harus kayak gitu ya, biar lebih lebih banyak menyatu ya, kan. lebih gitu. Jadi kayak saya nanya orang ini, nanya orang ini, nanya orang ini kayak gitu-gitu. Nah, kebanyakan dari mereka yang saya tanya bilang, emang kamu nggak mau nyoba deketin orang asli Papua kayak gini-gini, berteman sama mereka? Iya, cuman ya takut nanti kalau misalkan kita kena marah atau misalkan kita dikasarin. Jadi mereka itu sebelum mendekati sudah ada stereotip negatif. Akhirnya memilih untuk membatasi diri, menjaga jarak sama mereka. Tapi nggak ada usaha untuk mendekati gitu loh, karena udah ada stereotip Tapi negatif. kalau kayak dari gitu. orang mahasiswa Papunya tuh ada ya upaya-upaya Kalau itu. dari mahasiswa Papuanya ada upaya mereka untuk beradaptasi. Oke, apa yang kamu tawarkan dalam hasilnya? Apa ini? Maksudnya kayak gimana? Ya apa saranmu tuh apa yang tadi kamu bilang kayaknya perlu deh selain pemerintah memberikan sosialisasi. Kalau Jawa itu gini, Jawa itu makannya ayam tiap hari bukan ikan. Kalau saya sih sebenarnya karena sudah lama tinggal di Papua juga ya, saya tuh lebih nekaninnya memang di pemerintah Papuanya sendiri. Oke. Makanya kenapa saya pengen membangun Papua Esele. Mau jadi pejabat nih Bu. Amin. Maksudnya saya lebih pengen nekaninnya ke Papua sendiri sih, karena ya banyak yang banyak yang beranggapan kayak pendidikan dari Papua itu tertinggal dan sebagainya. Tahu nggak sih ada yang viral loh? Apa? Di Instagram saya baru lihat tadi. Aduh, aku emang lagi anti viral club. Pokoknya intinya nih ada salah satu Baca jurnal sehari itu berapa pusingnya. Nah, pokoknya nih ada salah satu siswa atau orang tua murid ngomong di Instagram, kami ini tidak butuh makanan gratis Pak Prabowo. Terus? Maaf ya, ini saya cuma mengungkapkan aja. Nah, pokoknya ngomong lah, kami ini tidak butuh makanan gratis Pak Prabowo. Kami di Papua, kami di Papua ini tidak butuh makanan gratis. Kenapa? Karena dia tunjukin nih ubi. Nah, karena kami bisa makan ini. Kami kalau makanan gratis ini alam sudah menyediakan, tanpa perlu pemerintah memberikan makanan gratis. Berkat ya. Tapi yang kami butuhkan itu adalah pendidikan gratis. Jadi memang Papua itu menekankan lebih ke pendidikan kalau menurut saya. Makanya kenapa saya lebih menekankan di pemerintah Papua. Gimana sih? Papua badannya berotot-berotot. Kekar-kekar, gentle. Iya. Ya, tapi kalau kenapa saya di penelitian ini tuh sebenarnya lebih menekankan itu banyak di pemerintah Papua, karena mereka ini kan yang mengirim. Oh iya benar. Nah, mereka ini yang ngirim mahasiswanya untuk keluar buat belajar di luar nih. Supaya memajukan lagi Papua, kembali ke Papua, memajukan Papua. Jadi otomatis mereka yang harus dibekali dong. Mahasiswa Papuanya harus dibekali sebelum mereka ke Jawa ini harus gimana, Jawa ini seperti apa dan sebagainya, tempat tujuannya lah kira-kira seperti apa. Bisa lah kira-kira dalam penelitian ini atau jurnal yang udah kamu hasilkan itu kamu bisa langsung kirim atau ngasih introduction mungkin ya ke pemerintah. Iya, ke siapapun yang ngirim beasiswa itu gitu. Kan itu pasti ada lembaganya ya, nggak mungkin pemerintah tapi anonimus gitu kan, nggak ada. Pasti ada pemerintah bagian apa. Nah, kamu ngasih itu. Makanya kenapa kemarin saya daftar CPNS itu. Yang biar saya ikut andil di dalam. Enggak, itu memang atas kepedulian dari hati, Masya Allah. Kalau aku itu tadi karena kamu punya data dan kamu harus bicara data itu langsung kepada orang yang membutuhkan kayak gitu. Nah, kecuali beda urusan ya kalau misalkan kita udah menyampaikan ini loh hasilnya tuh seperti ini. Mereka tuh banyak sekali dapat hambatan dan kenapa banyak orang mahasiswa Papua yang pulang itu ya karena ini gitu loh. Nah, itu mungkin kalau kamu masih punya energi ya, kamu bisa sampaikan ke langsung aja, entah kamu by DM, email dan segala macam udah banyak ya. Atau mengikuti seminar yang ada unsur kayak beasiswa ke Papua dan segala macam. Karena penting itu juga tahu. Sayang banget loh. Enggak tahu ya, tapi saya kan di Nabire ya. Ini saya bahas di Nabire aja ya. Di Nabire selama saya tinggal di Nabire, selama saya hidup di Nabire saya nggak pernah dapetin seminar-seminar di Nabire. Tapi nggak ada. Nah, terus nggak ada. Terus orang yang dapat beasiswa gimana? Ya udah langsung dikirim ke sini. Enggak, maksudnya gimana tiba-tiba dicomot kan nggak mungkin. Daftar sih mereka, maksudnya daftar berarti kayak kan mereka dapat info. Nah, infonya dari mana? Infonya dari pemerintah, biasanya itu guru-gurunya yang ngasih tahu. Oke. Jadi dari guru-gurunya ngasih tahu kayak ini ada apa namanya S1 ke Malang misal, ke Jawa, ke gini. Ya itu bisa jadi programmu nanti.
kira-kira kayaknya kemungkinan bisa deh aku masuk ke dalam sini. Entah kamu berafiliasi dengan pemerintah, kamu berdiri sendiri, kamu kerjasama dan segala macam kan itu urusan. Iya, itu sejauh yang saya ketahui sih. Tapi saya yakin maksudnya dari pembahasan saya ini pasti ada lagi, maksudnya ada yang lebih dalam lagi. Tapi memang saya belum paham sampai ke situ. Karena ini belum masuk ke perpolitikan ya. Iya, belum Kita sampai hanya kesana. sebatas kepada individu, Pengalaman mereka. pengalaman dan bagaimana mereka balik nanti kayak gitu. Jadi teman-teman udah paham kan bahasanya bahasa Indonesia. Bisa dibaca sendiri. Bisa dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang mau komen silakan. Oke, kira-kira itu aja ya pembahasan kita terkait culture shock gitu ya, culture shock yang ada, culture shock mahasiswa Papua Tengah yang berada di Malang, Iya, khususnya tantangannya Malang mereka. ya, tantangannya mereka, dan ini terutama ambil sampelnya itu di berbagai kampus atau satu kampus, Di berbagai kampus. di berbagai kampus. Jadi ini mengambil sampel, hasilnya seperti ini. Nah teman-teman kalau ingin menanyakan terkait Papua dan segala macam, culture shock atau perkembangan adaptasi dan lain-lain, mungkin masuk ke psikolog juga ya. Iya, Sedikit masuk ke psikolog juga. Nanti kita bakal drop link jurnalnya di deskripsi, terus juga teman-teman bisa tanya-tanya langsung. Kembali ini udah ada emailnya ya di jurnalnya kayak gitu. Atau mau ngasih saran juga bisa. Saran, masukan Misalkan kayak Mbak boleh. sebaiknya ini pembahasannya bla bla bla. Iya, nanti Mbak Lili akan mengeluarkan jurnal baru. Penelitian baru. Dan baru. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih Mbak Lili sudah Terima hadir kasih di juga Akrab. sudah menyediakan minuman dan makanan. Iya, jelas. Mungkin itu aja. Iya. Sampai jumpa kita di next research. Dadah. Dadah.